Ada Muhammad Reza. Ya, ada Muhammad Reza. Kita lihat orangnya masih ada nggak nih, Muhammad Reza. Oh, masih ada. Oke. Mas, kalau indigo itu benar-benar 100% bisa melihat yang goib, atau cuma lihat sesaat, atau cuma dengan rasa? Ini pertanyaan ya. Mas, kalau indigo itu benar-benar 100% bisa melihat yang goib, atau cuma bisa lihat sesaat, atau cuma dengan rasa? Jadi begini, setiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda terkait dengan indigo. Ya, nggak sama. Pendapat Mbak Wira tentang indigo ya berdasarkan hasil pengamatan Mbak Wira bertemu dengan anak-anak indigo. Kalau orang lain punya pendapat yang berbeda, maka tolong jangan diadu dengan pendapatnya Mbak Wira. Kenapa? Karena pengalaman supranatural masing-masing orang itu tidak sama. Berangkat dari background ilmu yang dia miliki, pengalaman dan wawasan yang dia miliki, serta pola pikir dan sudut pandang yang dia miliki. Menurut Mbah Wira, ini Mbah Wira awali dengan menurut Mbah Wira, indigo itu terjadi karena dia diikuti oleh sosok khodam leluhur. Ya. Khodam leluhur ini mengakar kuat pada diri si anak indigo ini tadi, sehingga membuat auranya berubah, karakternya berubah, kemampuannya berubah. Ketika orang lain tidak bisa melihat jin, dia bisa. Ketika orang lain tidak bisa melihat masa depan, dia bisa. Ada juga beberapa anak indigo lain yang tidak bisa, yang bisa mengobati orang, sementara orang normal tidak bisa. Ada beberapa anak indigo yang lain yang bisa melihat masa lalu, padahal orang normal tidak bisa. Jadi indigo itu sendiri tidak sama. Katakan ada 10 anak indigo, kemampuannya beda-beda. Ada yang spesialis melihat gaib, ada yang spesialis penyembuhan, ada yang spesialis melihat masa depan, ada yang spesialis melihat masa lalu, ada yang spesialis mengetahui karma dan sebagainya. Tergantung apa? Tergantung khodam yang mengikuti dirinya. Kalau khodam yang mengikuti dirinya spesialisnya penyembuhan, ya dia pintar menyembuhkan orang. Dan indigo yang menyembuhkan orang ada. Kalau spesialisnya melihat masa depan, terawangan ya, spesialis terawangan, ya dia pintar melihat masa depan. Oh, saya melihat akan ada banyak orang bergelimpangan, kemudian ada pesawat jatuh. Benar, nggak lama kemudian ada pesawat jatuh di situ, gitu loh ya. Jadi indigo itu bermacam-macam karakternya berdasarkan khodam yang menempel pada dirinya itu seperti apa, spesial skillnya. Kalau khodam yang menempel itu dokter, ya dia spesialnya penyembuhan. Kalau khodam yang menempel itu spesialis kayak BMKG gitu ya, melihat bencana gitu kan, wah ada gunung meletus nih, prediksinya gini, gempa nih ini. Nah ya dia akan pintar memprediksi masa depan. Kalau khodam yang menempel pada dirinya itu spesialis pengasihan gitu ya, katakan sinden gitu ya dia akan mudah ya dalam membuat orang lain tuh senang, suka dan sebagainya ya. Dukun pelet gitu ya, atau mengembalikan pasangan yang berantem dan sebagainya. Itu akan pintar. Jadi masing-masing tidaklah sama. Nah, kemudian ya kembali ke indigo. Oleh karena anak indigo itu bisa melihat jin karena di dalam tubuhnya atau di dalam dirinya juga ada jin, makanya indigo itu bisa dilepaskan atau bisa ditutup kalau bahasa orang awam. Ini ada anak indigo nih, ditutup aja indigonya, gitu ya. Nah, ditutup di situ maksudnya ada dipisah atau dipagari. Khodam yang nempel atau ada dalam dirinya tadi dipagari, dilepas dari dirinya. Sehingga apa yang terjadi? Kemampuan si khodam yang menempel tadi itu hilang gitu loh. Semula bisa ngeliat jin jadi gak bisa ngeliat jin. Semula bisa ngeliat masa depan jadi gak bisa ngeliat masa depan. Semula bisa ngobati orang jadi gak bisa ngobati orang. Itu kalau bahasa awam indigonya ditutup. Tapi kalau dalam perspektif Mbah Wira, itu bukan indigonya ditutup, melainkan khodam yang menempel tadi dipisah, dipagari. Dan pasti bahasanya begini, ditutup ini tidak permanen loh ya, suatu saat akan terbuka lagi gitu kan. Ya, terbuka itu adalah khodam itu kembali menempel ke dirinya. Kenapa? Karena yang namanya pagaran, entah itu sifatnya energi, kuncian atau apapun, itu ada masa berlakunya, nggak permanen seumur hidup. Jadi itu akan kembali.
Nah Mbah, indigo itu ada yang sejak lahir, ada yang tidak, itu gimana Mbah penjelasannya? Sebentar, ada yang telepon ya. Indigo itu ada yang sejak kecil, ada yang besar baru indigo. Kenapa? Kalau dia indigonya sejak kecil berarti dia ketempelan atau punya khodam leluhur itu dari kecil. Apabila indigo itu sudah besar, berarti dia sejak kecil tidak ketempelan, kemudian setelah besar dia baru ketempelan. Ya. Kemampuannya pun sama seperti tadi. Jadi tergantung dari siapa yang menempeli dia. Karena rumusnya gini, manusia bisa melihat manusia, jin bisa melihat jin. Manusia bisa melihat jin apabila dia ketempelan jin juga di dalam dirinya. Ya itu rumus. Lah kalau Mbak Wira bisa melihat jin, apakah Mbak Wira juga ketempelan jin? Jawabannya iya. Pada saat momen-momen tertentu iya. Memang sengaja ditempelkan supaya Mbak Wira bisa melihat. Tapi setelah itu kemudian dilepas. Itulah kenapa kemampuan Mbak Wira itu tidak on terus 24 jam, melainkan hanya di saat-saat tertentu. Gitu ya. Itu tentang indigo. Oke, ada pertanyaan lagi. Terima kasih ya sedulur semua yang telah mengirimkan gift, mawar atau apapun ya. Terima kasih ya. Kemudian ada siapa lagi? Adi Papa Medan hadir ya. Salam Medan ya. Selamat datang, selamat menyimak, selamat bergabung. Kemudian Mas Adi Malaysia hadir, monggo silakan ya, selamat menyimak. Kemudian yang tanya karir bagaimana, Mbak Wira tidak menjawab ya. Kalau ingin di Terawang silahkan melalui WhatsApp ya. Kemudian yang tanya mau Terawangan silahkan melalui WhatsApp ya. Jadi tidak dilayani melalui TikTok. Ini TikTok ini ajang Mbak Wira komunikasi sama murid-murid aja ya. Merah kuning hijau biru, assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya, semoga sehat selalu. Ada Sulastri ya, waalaikumsalam, santun pagi. Fufu Paseda Ola dari Brazil ya, Ola. Oke. Hartati, waalaikumsalam ya. Ada merah kuning hijau biru, ini siapa sih namanya kok panjang banget. Mbak, kalau omyang yang bulunya kayak perak menyala, tuahnya ke arah mana? Merah penyala itu omyang putih ya. Yang warnanya perak menyala itu adalah omyang putih. Memang seperti perak, tapi itu adalah omyang putih. Kalau omyang putih itu dia pendamping supranatural. Nah, selain dia mendampingi supranatural, dia juga punya tuah dalam kepekaan batin dan penyembuhan. Ya, itu omyang putih. Ya, perak warnanya perak ketika dilihat, tapi itu omyang putih. Kemudian ada Harti, Mas lihat aku. Oke, sudah saya lihat. Sudah saya lihat. Hartati sudah saya lihat ya. Yang tanya aura silakan lewat WhatsApp ya. Yang nanya kodamnya apa ya, silakan lewat WhatsApp ya. Karena Mbak Wira tidak melayani Terawangan lewat TikTok ya. Ada Tori Cungkring ya, waalaikumsalam ya. Ada Nur Hidayah, waalaikumsalam ya. Ada Muhammad Reza, terima kasih penjelasannya sama-sama. Ada Laila, waalaikumsalam. Rafli Pradipta ya, terima kasih jeruknya Mas Rafli. Kemudian Muhammad Reza, terima kasih nasi lemaknya. Sahril, terima kasih kopinya. Menik di siapa lagi nih? User 40, bagaimana dengan waskita? Maksudnya waskita apa? Yang ditanyakan waskita apa? Kemudian ada Ika ya, waalaikumsalam ya. Jatimnya mana nih? Sama-sama Jatim. Kemudian ada Mas Nur Hidayat ya, saya bisa merasakan tapi tidak bisa melihat. Ya gimana itu Bang? Ya nggak apa-apa, itu namanya peka. Kepekaan itu ada banyak. Jadi kalau Anda hanya bisa merasakan tapi tidak bisa melihat, itu namanya peka. Kepekaan itu ada banyak macamnya. Kita punya 5 panca indera. Ada orang yang peka penglihatannya. Dikit-dikit gampang melihat bayangan berkelebat. Dikit-dikit gampang melihat penampakan. Dikit-dikit gampang melihat wanita berbaju putih.
Dikit-dikit gampang melihat anak kecil lari. Dikit-dikit gampang melihat bayangan hitam berbulu. Dikit-dikit gampang melihat. Itu adalah orang-orang yang peka penglihatannya. Ada juga orang yang peka pendengarannya. Dikit-dikit mendengar suara orang nangis. Dikit-dikit mendengar. Mendengar apa? Ada yang ketawa cekikian. Dikit-dikit mendengar. Ada yang memanggil-manggil namanya, dikit-dikit mendengar suara benda bergeser, suara langkah kaki dan sebagainya. Ya. Jadi dikit-dikit mendengar. Kalau yang peka kulitnya dikit-dikit merasa, bisa merasakan sesuatu ada yang lewat, merasakan ada yang nyolek dirinya, merasakan merinding, merasakan kayak ada yang mengawasi, merasakan dingin, tiba-tiba merasa dingin, tiba-tiba merasa panas. Yang pekaku kulitnya. Penciuman juga gitu. Ada yang peka penciumannya. Dikit-dikit nyium bau wangi, dikit-dikit nyium bau busuk, dikit-dikit nyium bau aneh yang gak ada sumbernya. Ya. Jadi dikit-dikit mencium, dikit-dikit mencium. Itu orang yang peka penciumannya. Dan panca indera ini ya, lidah juga gitu, dikit-dikit merasa makan ayam, merasa kayak ada kembangnya. Makan bakso yang enak, merasa ada minyaknya dan seterusnya. Ya minyak misik misalnya. Jadi orang itu yang peka bermacam-macam. Ada kelima-limanya peka, ada 2 yang peka, 3 yang peka, 1 yang peka. Nah, kemudian siapa tadi? Nur Hidayat ini termasuk orang yang peka kulitnya. Makanya dia gampang merasakan, tapi tidak bisa melihat. Ya, jadi penjelasannya seperti itu. Sama seperti indigo tadi loh. Indigo itu ada yang peka terhadap penyembuhan, gitu kan ya. Ada yang peka terhadap penglihatan masa depan, penglihatan masa lalu, mencari orang hilang. Ada yang peka terhadap macam-macam. Bergantung dari kodam yang menempel pada dirinya seperti apa. Kayak gitu. Muhammad Reza, kalau misalnya sering dapat kabar mimpi, sering akurat untuk diri sendiri dan orang sekitar apa termasuk? Termasuk. Itu juga sama, termasuk. Ya. Muhammad Reza, indigo juga Mas. Ini siapa yang ditanya? Indigo juga siapa? Kalau Mbah Wira bukan. Mbah Wira bukan indigo. Mbah Wira murni belajar.